Hai Bidik Lovers, tertarik dengan berita yang lagi viral-viralnya sekarang, baik di TikTok, Instagram, bahkan di YouTube, tentang Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi atau yang sering disebut KDM atau Kang Deddy. Apalagi setelah disindir sebagai gubernur konten oleh seorang gubernur juga, namanya semakin melejit dan bahkan banyak orang yang mencari tahu siapa sih Deddy Mulyadi ini. Yuk kita simak perjalanan hidup seorang KDM. Deddy Mulyadi terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat usai memenangkan kontestasi Pilgub Jabar dengan raihan suara 62,22% atau 14.130.192 suara. Pria yang dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 pada 20 Februari 2025 lalu ini memiliki perjalanan panjang di dunia politik. Mulai dari anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta, Bupati Purwakarta 2 periode, hingga anggota DPR RI. Berikut profil Deddy Mulyadi. Lahir dari keluarga sederhana di Subang pada 11 April 1971, Deddy kecil pernah bersusah payah hanya untuk bisa makan. Ayah Deddy yang bernama Ahmad Suryana adalah purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir prajurit kader. Sang ayah hanya bisa berkarya di kemiliteran sampai usia 28 tahun karena sakit, diduga diracun mata-mata Belanda. Suryana kemudian bekerja di perkebunan, itu pun tidak lama karena ia tak ingin bersekongkol menjual pupuk secara ilegal. Sejak saat itu ibu Deddy Karsiti yang mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah, dari mulai jadi kuli tandur sampai nyangkul. Deddy kecil terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa dinikmati pada tanggal 1 hingga 5 kalender muda. Selebihnya ia akan kembali makan dengan garam. Karena itulah untuk jajan saja Deddy kecil harus bekerja keras. Misal, jika ingin es mambo, maka ia akan jualan es mambo terlebih dulu sebanyak 1 termos es. Begitupun saat ia ingin bermain layang-layang, ia akan jualan layang-layang. Namun uang hasil jualan ia serahkan kepada ibunya. Di luar jualan tersebut, Deddy mendapatkan uang dari penjualan kayu bakar yang dia kumpulkan sepulang sekolah. Bahkan ia pun menjadi kuli pikul batu bata demi bisa mendapatkan baju baru untuk lebaran. Sepanjang ingatan Deddy jarang dia merengek. Rengekan yang ia ingat adalah saat dirinya ingin mendapatkan 2 ekor domba untuk digembala. Mendengar rengekan Deddy, sang ibu menjual cincin seharga 7.500 saat itu untuk dapat 2 ekor domba, jantan dan betina. Setiap hari Deddy dibantu kakak nomor 2-nya yaitu Kang Ade mengembala domba. Sang ibu membantu menyabit rumput. Dari 2 ekor dombanya menjadi 40 ekor. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Deddy dan kebutuhan keluarganya. Bahkan bila ada saudara yang akan syukuran menikah atau keperluan lain, hasil dari domba Deddy yang jadi asal bantuan. Memasuki usia SMA, Deddy bekerja sambilan sebagai tukang ojek di kampungnya. Dari situ dia bisa mengumpulkan Rp2.000 per hari sebagai tambahan uang biaya sekolah. Selepas SMA, Deddy sempat menjajal kemampuan diri untuk mengikuti jejak sang ayah menjadi tentara. Terlebih lagi dia punya sosok idola yaitu M. Yusuf. Untuk itu dia mendaftar ke Akabri dan Secapa. Sayangnya kedua upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kg tidak cukup dari persyaratan minimal 55 kg. Deddy lalu menjajal masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Ia lulus namun tidak diambilnya karena tidak ada biaya. Gagal melanjutkan sekolah, Deddy memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta dengan membawa 5 helai pakaian. Di Purwakarta, Deddy dan kakaknya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh. Di situ juga hanya ada 1 kasur, sehingga Deddy tidur di lantai tanpa alas. Saat susah tidur karena kondisi tersebut, Deddy memilih menegakkan sholat malam. Tak berapa lama, Deddy nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum STIH Purwakarta. Untuk biaya kuliah ia berjualan gorengan atau bisnis apapun yang penting halal. Hasil dari jualan gorengan, beras dan lainnya digunakan untuk biaya kuliah dan berorganisasi. Di kampus sekitar tahun 1994, Deddy Mulyadi menjadi ketua HMI cabang Purwakarta. Dia juga aktif di organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI pada tahun 1997. Dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI pada 1998. Setahun sebelum lulus pada 1998, Deddy menikah dengan Sri Mulyati.
Dari pernikahannya, ia dikaruniai anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibie. Kekritisan Dedi mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999 hingga 2004 melalui Partai Golkar. Masa kerja itu tidak selesai karena Dedi dipinang mendampingi Lili Hambali pada Pilkada 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta 2003-2008. Di tahun yang sama Dedi menikah dengan Ane Ratna Mustika. Dari pernikahannya yang berakhir dengan perceraian ini, Dedi dikaruniai 2 orang anak. Pada Pilbub 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang, berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018. Di Golkar, Dedi Mulyadi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Setelah itu ia mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018 namun gagal. Ayah dari 3 anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju ke Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan menang.